Halo, selamat sore teman-teman. Berjumpa lagi dengan Pak Asep. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kita semua akan nonton video bareng ya. Video bagaimana cara berpakaian gowning atau istilah sana itu gowning, yaitu tata cara menggunakan baju steril ya, baju perlengkapan pada ruangan steril. Mari kita lihat sama-sama. Itu ya, lihat bajunya kayak astronot, dari kepala sampai bawah dibungkus semua, bahkan sepatunya punya sepatu. Mantap ya. Ya, jadi memang pada tempat steril memang harus menggunakan perlengkapan steril juga, karena sekali lagi untuk menghindari atau mengurangi tingkat kontaminasi. Itu ya, dilihat ini pakaiannya lengkap, ada penutup rambut, ada masker ya. Ini ya, lihat bapaknya. Nah, itu pakaian untuk masuk ke dalam ruangan gray area. Ini gray area, jadi area C dan D. Bahkan pakai alat perlengkapannya saja harus cuci tangan dulu ya. Habis cuci tangan, lalu pakai sarung tangan. Sarung tangannya aja harus disterilkan. Ya ampun, kurang steril apa itu ya. Oke. Mari sebentar ya, saya cari waktunya. Nah, ini ya basic grounding konsep. Jadi konsep dasar dalam gowning ya. Jadi sebelum kita menggunakan perlengkapan steril itu, kita harus sebersih mungkin, bersih dari kotoran. Kemudian yang harus bersih apanya ya, pakaiannya, sepatunya, tangannya, rambutnya. Itu ya, kalau hatinya dibersihkan kayaknya susah deh ya. Yang penting permukaan badannya saja ya. Tuh, lihat makeup aja harus kemudian semuanya harus dilepas. Semuanya itu, pakaiannya, celananya. Jadi menggunakan pakaian khusus untuk masuk ke dalam ruangan steril. Ingat, masuk ke ruangan steril itu dimulai dari masuk ke ruangan D ya, D dan C atau gray area ya. Jadi untuk memasuki area gray atau C dan D itu harus bersih dulu. Pakaiannya harus dilepas, celananya harus diganti, sepatunya harus dibungkus, tangannya harus dicuci. Nanti lihat ya. Kemudian perhatikan di sini, avoid contact with surfaces, maksudnya usahakan pada saat menggunakan pakaian steril, semua perlengkapan, sarung tangan atau pokoknya perlengkapan sterilnya ya, jangan sampai bersentuhan dengan permukaan yang ada di dalam ruangan itu, misalnya pintu, kursi, loker, itu semua harus usahakan diminimalisirkan ya. Oke. Avoid contact with surface. Kemudian juga hindari kontak dengan perlengkapan lainnya. Intinya jangan sampai kita bersentuhan dengan permukaan apapun gitu ya. Jadi harus diminimalisir. Nanti bagaimana caranya nanti kita lihat di selanjutnya ya. Nah, ini salah satu cara perlengkapan apa saja yang digunakan kalau dibagi jadi 3 macam. Atas ke bawah, bawah ke atas, dalam keluar. Yaitu 3 hal itu yang digunakan nanti. Misalnya, tata caranya, langkah pertama yang digunakan itu nanti diperhatikan di sini. Jadi yang pertama dipasang itu atas ke bawah ya. Pemasangan ini semacam kerudung ya. Ke bawah, kemudian bawah ke atas, sepatunya jadi bungkus itu, lihat
Astaga. Kemudian dari dalam keluar. Nah, itu semua ditutupi. Jadi atas ketutup, bawah ketutup, dalam kemudian seluruh permukaan juga tertutup. Perhatikan. Nah, itu tanda tunjuk itu menjelaskan urutan penggunaan perlengkapan untuk masuk ke ruangan bersih. Nah, ini ya. Ya, ini bukan video porno, tenang saja. Jadi bapaknya tadi ganti baju, dia ini nanti dijelaskan ya. Nah, jadi pakai celana khusus juga. Kemudian bajunya tiba-tiba tambah lengkap ya. Tadi cuma baju biasa, ini tiba-tiba sudah lengan panjang, ada penutup kepalanya gitu ya. Jadi ada perbedaan. Gray area tadi dia hanya memakai baju biasa, tapi pada saat masuk ke white area pakaiannya jadi seperti ini, lengkap penutup kepala, kemudian lengan panjang, kemudian handscoon-nya sampai setengah lengan ya. Nah, ini lihat handscoon. Ini yang putih ini handscoon-nya ini ya. Jadi handscoon-nya panjang. Oke, lanjut. Nah, apa saja yang digunakan pada gowning ini ya? Ini untuk masuk ke gray area atau area C dan D. Aduh, maaf tadi kaki saya ketendang. Oke. Nah, perhatikan ada scrub. Scrub ini adalah baju khusus ya, baju khusus. Kemudian hairnet. Hairnet itu penutup kepala atau penutup rambut ya, atau nama lainnya bouffant. Kemudian ada bird cover, atau saya pikir kalian semua perempuan jadi tidak perlu ya, tapi mungkin perlu juga sih ini untuk menutup jenggot gitu ya. Kemudian safety glasses atau kacamata aman, kacamata safety. Kemudian penutup penutup sepatu dan penutup tangan atau gloves atau sarung tangan, handscoon itu ya. Nah, dilihat mulai untuk sebelum memasuki ruangan ganti ini, tentunya dia harus bersih semua. Maksudnya bersih itu pakaiannya bersih, rambutnya juga bersih ya, udah mandi, jadi jangan sampai belum mandi. Kemudian celananya bersih, sepatunya juga dibersihkan ya. Jadi biasanya untuk sebelum memasuki ruangan ini ada alat di mana khusus untuk membersihkan sepatu itu ya. Nanti adalah videonya, nanti bisa kalian cari juga ya. Oke. Nah, dia memasuki ruangan locker. Nah, perhatikan dia dimulai dengan memasang penutup rambut ya. Penutup rambut, kemudian penutup jenggot tadi, kemudian dia menaruh semua perlengkapan yang tidak diperlukan untuk melakukan kegiatan steril ya. Jadi kunci, perhiasan, kacamata dia juga taruh cincin kawinnya, kemudian make up ya itu harus dibersihkan juga ya. Wah, tuh lihat tuh ibunya. Nah, kemudian habis itu setelah menggunakan penutup kepala dan penutup jenggot atau penutup dagu, kumis, itu langsung cuci tangan bersih ya. Nah, habis cuci tangan baru memilih ukuran bajunya. Setelah ketemu bajunya baru kalian pasang. Perhatikan nanti cara pemasangannya. Nah, ini dia mulai undressing ya. Nah, setelah dia mengambil bajunya, dia langsung mensterilkan. Jadi dia ambil baju, kemudian bajunya digantung, kemudian dia cuci tangan lagi menggunakan pembersih tangan ya. Ya, dilihat itu. Nah, waduh. Nah, habis itu dia langsung memasang bajunya. Perhatikan, jadi bajunya pada saat memasang baju, dia mengusahakan agar baju ini tidak kontak langsung dengan permukaan lainnya. Kemudian tidak apa-apa karena di sini pemasangan masih di gray area, jadi pemasangannya tidak seketat di white area ya, jadi masih menggunakan tangan. Hanya saja pada saat pemasangan celana, diusahakan celana jangan sampai ujung bawah celana tidak menyentuh lantai atau menyentuh permukaan lainnya. Kayak bisa dilihat itu ya. Ya dikencangin Pak. Ya bagus. Sip, mantap. Ya. Ya ini apa, saya juga bingung textless ya. Ini emang sengaja saya hilangkan volumenya. Nah, perhatikan. Ini
setelah dari atas ke bawah, dan apa tadi, kepala sudah tertutupi rambut, kemudian jenggot sudah tertutupi, sudah ganti baju, kemudian sepatunya, ya sepatunya ditutup menggunakan penutup sepatu, ya baju sepatu ya, ya biar bersih ya. Nah, dikencangi seperti itu, tidak ngewer-ngewer ya. Jadi talinya tidak ngewer keluar, talinya juga harus dimasukkan. Oke, lanjut. Nah, itu sepatu sudah terbungkus. Kemudian setelah dia mengikat sepatunya, dia lanjutkan dengan mencuci tangannya ya. Jadi memang harus aseptik. Nah, ini dia mencuci tangan, kemudian dia lanjutkan dengan menggunakan handscoon ya, sarung tangan, glove. Bisa dilihat ya. Ya, dia mulai dengan membuka bungkusnya. Membungkusnya pun khusus ya, jadi membungkusnya dengan cara membuka. Kemudian dia lanjutkan dengan memasang. Perhatikan bahwa bungkus sarung tangannya setelah ada 2 bungkus ya. Ya. Perhatikan bahwa ini sarung tangannya tergulung ya. Jadi bagian ini itu adalah bagian yang dilipat dari dalam keluar, jadi digulung, dilinting ya, itu bahasa kita ya, dilinting. Nah, perhatikan ya, dilinting karena memang sangat diminimalisir untuk menyentuh permukaan apapun ya. Nah, perhatikan penggunaannya. Jadi bagian yang disentuh Bapak ini ya, Bapak peraga kita ini, itu adalah bagian dalam ya. Itu sebenarnya adalah bagian dalam dari sarung tangan yang digulung keluar. Nah, jadi yang dipegang adalah bagian di situ. Ya, perhatikan dia mulai memasangnya. Yang ditarik adalah bagian yang tergulung ini. Nah, iya, seperti itu ya. Iya. Kemudian perhatikan di detik ini ya, di detik ini. Ketika dia memasang sarung tangan satunya, yang ketika sudah terpasang sarung tangan ini ya, yang dia pegang adalah bagian dalam, bagian luarnya. Jadi dia tidak lagi menyentuh bagian yang tergulung, tapi dia mulai menyentuh bagian permukaan sarung tangan satunya. Dan tangan satunya ini itu masih dia memegang, tapi sebenarnya ini terlapisi oleh plastik pembungkus ya. Jadi ini tidak secara langsung menyentuh. Jadi begitu ya. Ya. Iya, dia masukkan dengan benar, terus dia panjangkan, kemudian setelah sarung tangan sebelah sudah terpasang. Ya, mulai kita lihat lagi. Jadi yang dia pegang adalah bagian luarnya ya. Nah, ya perhatikan ya. Mulai pasang, kemudian pasang, iya, mulai terpasang. Sarung tangan yang sudah terpasang disterilkan lagi menggunakan cairan pembersih. Kemudian dia memasang kacamata pelindung. Iya, jadi perhatikan ya. Perhatikan. Ya, matanya ada 4 ya. Oke, guyon. Lihat ada kacamata di dalam kacamatanya. Iya. Ya, sudah lengkap. Itu adalah kostum dari atau gowning untuk area grey. Area C, D, dan C. Nah, lihat dia membuka pintu dengan cara mendorong, tidak menggunakan tangannya. Dia menggunakan sikunya ya. Oke, dia lanjut lagi. Nah,